Presiden ketiga Republik Indonesia, Bapak Bahrudin Yusuf Habibie, merupakan sosok yang inspiratif. Beliau mengajarkan tentang bagaimana upaya mewujudkan akuntabilitas dalam setiap pekerjaan, bagaimana menumbuhkan semangat nasionalisme, menjaga etika publik, mewujudkan komitmen mutu, dan menegakkan anti korupsi. Berikut sosok Bapak Teknologi Indonesia. Adanya sikap tanggung jawab, transparansi, berintegritas, dan kepemimpinan yang baik memberikan pemahaman bahwa Bahrudin Yusuf Habibie memiliki nilai-nilai akuntabilitas yang tinggi dalam dirinya. Meski masa pemerintahannya hanya 17 bulan saja, namun perubahan besar banyak dilakukan oleh beliau, seperti menyelamatkan ekonomi Indonesia dari krisis moneter, melakukan pemilu demokratis pertama pasca Orde Baru, mengesahkan Undang-Undang Pers, Undang-Undang Otonomi Daerah, dan memisahkan Bank Indonesia dengan pemerintahan menjadi lembaga independen agar lebih fokus mengurus perekonomian. Nilai nasionalisme yang dilakukan oleh Bapak B.J. Habibie ialah beliau mendapatkan tawaran dari Jerman dan Filipina untuk menggalakkan proyek pesawat pertamanya dan akan diberikan status kehormatan, namun beliau menolaknya. Kemudian beliau pulang ke Indonesia untuk mengembangkan industri yang melahirkan sejumlah perusahaan milik pemerintah, PT Dirgantara Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, serta PT Pindad. Beliau memberikan segala ilmunya untuk kemajuan bangsa ini, menunjukkan bahwa beliau merupakan seseorang yang memiliki jiwa nasionalisme dan cinta tanah air yang sangat tinggi. Masa pemerintahan Presiden Bahrudin Yusuf Habibie ditandai dengan dibukanya keran lebar pintu demokrasi, berakhirnya masa sedikit partai, dan mulai digunakannya sistem banyak partai menandai tonggak demokrasi di Republik Indonesia. Dalam beretika publik, Presiden B.J. Habibie merupakan sosok yang sangat santun, ramah, dan peduli, seperti beliau pernah menjenguk rekannya yang sedang sakit. Bapak Habibie memiliki komitmen berkontribusi mendorong kemajuan bangsa. Beliau adalah sosok yang kreatif, inovatif, dan inspiratif, menjadikan kemajuan teknologi di Indonesia diperhitungkan di tingkat dunia. Beliau sangat dikenal lewat temuan beliau dalam merakit kerangka pesawat. Pada masa di pemerintahan B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia pada Mei 1998, setelah Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya pada situasi nilai tukar rupiah terhadap dolar melambung tinggi. Namun, kebijakan-kebijakannya terbukti efektif dan efisien dalam membangkitkan perekonomian Indonesia dari krisis moneter. Bahrudin Yusuf Habibie adalah tokoh yang membangun fondasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Di tangan Bapak Habibie, lahir lembaga pemberantasan korupsi, diantaranya Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara atau KPKPN, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, dan Ombudsman. Lembaga-lembaga ini merupakan cikal bakal terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi. Jasa besar Bapak Habibie dalam mempelopori pemberantasan korupsi dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 dan 31 Tahun 1999. Pasca reformasi, Bapak Habibie tak ingin KKN yang tumbuh subur di Orde Baru terus berkembang di era berikutnya. Presiden Habibie kala itu membentuk Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara. Lembaga inilah embrio dari lahirnya KPK. 20 tahun kemudian, KPK telah menjadi lembaga yang amat ditakuti oleh koruptor. Demikian tadi sosok figur panutan Presiden ketiga Republik Indonesia, Bapak Teknologi Indonesia yang senantiasa mengabdi untuk negeri dengan sepenuh hati. Terima kasih Bapak Bahrudin Yusuf Habibie.